Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit getih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang mulia, berjumpa lagi dengan saya di channel Ta'lim TV. Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan sehat, senantiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang mulia, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas mengenai hukum orang yang membuli orang lain dengan cara mempermalukan atau menjadikan bahan tertawaan, atau dengan cara mengagetkannya, ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Bagaimanakah hukumnya? Simak terus videonya dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bertanya, "Pak Ustadz, bagaimanakah hukum membuli orang lain dengan cara mempermalukan dia, atau dengan cara menertawakan, menjadikan dia bahan tertawaan, atau dengan cara mengagetkan dia, atau dengan cara-cara yang lainnya? Bagaimanakah hukumnya menurut pandangan syariat Islam?" Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum membuli orang lain, entah itu dengan cara mempermalukannya, menjadikan bahan tertawaan, mengagetkannya, atau dengan yang lain-lainnya, maka ini hukumnya adalah haram, berdosa. Bagaimana yang tertera dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dalam kitab Asnal Matalib, dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahihil Bukhari. Maka bagi Anda atau siapa saja yang suka membuli orang lain dengan cara apa saja, maka ingatlah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kalau orang yang kita bully itu dia berdoa, kalau dia berdoa kebaikan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan kalau dia berdoa keburukan untuk kita, maka pasti dan pasti doa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki mengejek atau merendahkan kaum laki-laki yang lain, karena mungkin kaum laki-laki yang direndahkan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan wanita-wanita merendahkan wanita-wanita yang lain, karena siapa tahu wanita yang direndahkan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian suka mencela diri kalian sendiri, dan jangan suka memanggil dengan gelar-gelar yang mengandung ejekan-ejekan. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi Anda yang suka membuli atau siapa saja, maka stoplah mulai dari sekarang dan mulailah dengan berakhlak yang baik kepada saudara-saudara kita. Berakhlak yang baik diantara caranya yang pertama yaitu kita menyambung tali silaturahim kepada dia. Jangan membuat perselisihan, jangan membuat pertengkaran, apalagi diam-diam sampai 3 hari lebih. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'u wa ayyunassa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan suka dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Yang kedua yaitu cara berakhlak baik dengan saudara muslim kita, yaitu apabila dia sakit kita menjenguk dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal yakhudu fir rahmah hatta yajlis, fa idza jalasa igtamasa fiha." Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Barang siapa yang menyenguk orang sakit, maka dia tidak henti-hentinya berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai dia duduk. Apabila dia duduk di samping orang yang sakit tersebut, maka dia tenggelam, nyebur di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih.
Yang ketiga, yaitu dengan cara tidak membuka aib atau keburukan saudara kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man satara aurata akhihi, satarallahu auratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Wa man kasyafa aurata akhihi, kasyafallahu auratahu hatta yafdahu biha fi baitihi. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya, bahkan Allah akan mempermalukan dia di rumahnya sendiri. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang baik. Kemudian cara berikutnya untuk berakhlak yang baik kepada saudara muslim kita, yaitu dengan cara menjaga kehormatan dia. Apabila ada orang yang mengejek dia atau ada orang yang menggunjing dia, kita bela dia, Nah, kita larang orang-orang yang ingin menggunjing atau menjelekkan atau merendahkan saudara kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda, man dzabba an irdi akhihi bil maghibah kana haqqan 'ala Allah ay ya'tikahu minan nar. Hasan. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Barang siapa yang melindungi atau membela kehormatan saudaranya dari ghibah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia daripada neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Kemudian yang berikutnya, cara kita berakhlak baik dengan saudara kita adalah dengan cara membantu keperluan dia. Jadi apabila ada saudara kita yang perlu bantuan, sangat berhajat, maka kita bantu dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalullahu fi hajatil abdi ma dama fi hajati akhihi. Rawahu Tabarani bi isnadin hasan. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat seorang hamba selama hamba itu menunaikan hajat saudaranya. Baik, demikianlah pembahasan mengenai hukum membuli orang lain dan cara bagaimana kita berakhlak kepada saudara-saudara kita. Apabila Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada pertanyaan yang akan Anda tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.